Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 15. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-15. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Bad Blood dari Nana, Sangah, Suyun, Yeon, Wooyeon, serta K. Lalu ada Closer dari Oh My Girl, dan ada 2A dari LEJ, Big Flo dan Oli. Ini tadi di request oleh Mr. Y49. Kita sekarang akan masuk ke segmen ketiga atau sesi kedua dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Short Burst ID. Oke, kita akan masuk ke segmen ketiga, segmen sesi selanjutnya dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Topiknya Pak sekarang ialah stories behind streaming scene of Gestar. Iya. Ada temanku, jadi aku ragu nanti takutnya ribut soalnya suaranya cukup besar dan masuk ke dalam streaming begitu. Agak ragu, tapi ya semoga tidak terlalu mengganggu ya. Kita lanjutkan, Bang SB. Sebelumnya kayaknya aku mau nanya terlebih dahulu. Tadi kayaknya udah disinggung oleh Mas Nebon. Waifu yang indah, dia bikin waifu yang indah, dan saya sebenarnya kepo juga. Kan Bang SB menggambar Aini ya, kalau tidak salah namanya. Kenapa tiba-tiba menggambar Aini dan kenapa perempuan? Bukan, iya, out of nowhere. Kan itu bisa dibilang cukup mendadak ya. Iya. Sebenarnya waifu ya. Sebenarnya bukan waifu. Jadi pas waktu kemarin kan udah mau mulai streaming lagi tuh Bang Adli. Pas waktu aku lihat channelku tuh kayak gila, channel orang lain pada rame-rame, channelku sepi banget gitu ya. Maksudnya gimmick gambar di bawah gitu. Terus habis itu karena latar belakangnya emang di branding gitu. Oke lah, gue branding aja lah ini channel gitu. Terus habis itu what can I do gitu. Terus udah pasti gue pengen sesuatu yang eye catching gitu. Eye catching apa ya gitu. Udah pengen coba kasih gambar yang masih tematiknya masih sama Fox gitu, karena memang di Short Burst ID itu kan semuanya tematiknya Fox semua kan. Terus kemarin aku belajar kata baru dari Bang Deus, Kenomomini. Nah kalau misalkan kemarin bikin Fury gitu buat si ini nih kayak apa, si avatar ini. Terus sekarang tuh oke, gue bikin yang versi manusianya deh, tapi yang perempuan gitu biar ada balance gitu, jadi ada kelihatan manis-manisnya gitu, lucu gitu. Ya udah, terus gambar lah gitu, terus gambarlah si Aini gitu. Aini itu terus aku perkenalkan di Instagram sama di Twitter, dan aku memang mengharap orang membacanya Aini nama Indonesia gitu, karena memang ini kan tokoh waifu Indonesia gitu. Tapi sebenarnya Aini itu setengah digambar dan setengah lagi dibikin dengan AI. Jadi sebenarnya tulisannya Aini itu A.I.Ni. Jadi maksudnya ini AI ya. Jadi ini artificial intelligence ya, bukan pure gitu. Jadi nama Aini itu sebenarnya agak sedikit ada pun gua rasa di situ. So yeah, that's Aini. Jadi bukan bikin waifu. Dan tugasnya Aini ini hanya untuk memperkenalkan produk atau bikin ini kind of gimmick-gimmick yang gue butuhin yang ada sedikit tampang manisnya lah gitu, without pakai SPG. Jadi kayak gitu. Sebentar, mungkin ada yang kepo dan kayak karena saya tidak menampakkan tidak menampakkan medianya. Bang SB itu menggambar seperti ini dan tiba-tiba lewat di Twitter kan. Jarang sekali rasanya melihat seorang Short Burst ID menggambar gambar seperti ini, apalagi perempuan. Jadi yang digambar itu Aini seperti ini wujudnya. Sebentar ya. Ini tiba-tiba muncul seperti ini. Sebentar.
laptop saya tidak kuat. Tapi ya seperti ini basically. Tapi tadi ini bukannya masuknya ke Fury ya bang ya, kalau tidak salah. Kalau kata Bang Deus itu namanya Kenomomini, Kemonomimi. yang pada wibu-wibu boleh tulis lah itu apaan namanya. Tapi yang jelas itu manusia tapi dia punya telinga binatang gitu, karena yang ngikutin tematik Fox tadi itu Bang Adli. Jadi kan kayak emotku Fox, terus akunnya sendiri juga pakai gitu karakternya si Fox juga gitu. Terus ya udah, jadi side chainnya juga Fox juga gitu. Tapi kan kalau laki-laki kayak nggak seru ya gitu. Terus habis itu ya udahlah gitu. Terus ini juga ada hubungannya bicara. Kalau yang abang yang satu lagi tuh yang botak, senengnya kan yang gede-gede gitu kan. Terus kalau aku cerita, aku tuh nggak suka yang postur gede, aku sukanya petit gitu. Ya udah, jadi aku juga bikin nih petit gitu. So that's it gitu. Bukan wibu karena I have real wife. Jadi ya bukan waifu juga gitu. Iya, jadi Bang SB itu menggambar seperti ini dan branding mocking dari branding yang ditampilkan itu seperti ini. Misalnya ini kan pin ya. Oh, Kemudian iya, betul. tadi ada bungkus kemasan wafer seperti ini kan masuk mocking ya, mocking di branding. Lalu ada juga tadi di kaset seperti ini. Yes. Ya ini kan Ya masuk ke mungkin branding. juga salah satu showcase ya, karena memang aku kerjaannya emang banyak bikin produk desain untuk packaging, aku bikin dan aku suka. Tapi karena dari kerjaan emang nggak banyak lagi dapat yang untuk packaging, jadi aku bikin yang aku suka aja gitu. Jadi bagi aku tuh kayak bikin mockup atau apa itu kayak apa ya, ngilangin stres juga gitu, karena ada fun yang bagi aku fun. Mungkin bagi orang lain kayak, oh ngapain sih susah-susah. Tapi ya itu gitu, bikin produk something yang jadi juga. Dan Bang Adi juga waktu itu sempat nanyain, Bang, lu larinya kemana, branding atau name gitu. Waktu itu kita pernah bicara ya masalah tentang branding sama name. Dan karena aku emang pengen gedein branding bukan gedein name, nah akhirnya udah, terus akhirnya udahlah, aku mau brandingin ini aja si channel ini gitu. Ya udah, akhirnya di brandingin semua. Sebentar ya Bang ya. Ada yang mau dikerjakan sebentar saja, sebentar ya. Oke. Siap. Rame ya Bang Adli. Oke. Teman yang hati. Oke, kita masuk ke segmen ketiga, stories behind streaming scene of Gestar. Boleh aku tanya lanjut ya Bang ya? Boleh, boleh. Boleh Bang, aku mau tanya kira-kira ada kebiasaan yang dikerjakan kah? Kalau misalnya mau atau sebelum streaming gitu? Atau lagi streaming? Kalau sebelum streaming yang dilakukan adalah ngebuka aplikasi. Kayak semua orang, cuma aplikasinya agak banyak karena ada streamer bot, terus juga mindah-mindahin. Tapi yang paling banyak sih streamer bot ya. Cuma sekarang aku lagi nggak pakai script sama sekali di streamer bot. Terus habis itu ngecek audio, karena bagi aku audio salah satu yang paling krusial banget gitu. Dan yang sering bermasalah juga itu audio, jadi harus dicekin gitu, bener gak nih audionya udah jalan belum, entah level soundnya kegedean atau apa gitu. Terus juga ngecek VOD-nya udah bener belum, soalnya kan kalau audio kita bisa bikin kedua channel tuh. Nah kadang kalau aku salah masukin channel musiknya, akibatnya jadi masuk ke VOD kan, terus di mute. Nah itu juga aku kadang itu yang harus aku cek. Tapi mostly itu ya, mungkin karena aku nggak on cam, jadi aku juga nggak terlalu pusingin yang lain-lain dari pakai minyak rambut. Siapa yang lihat? Nggak pakai apa-apa sih, nggak perlu apa-apa gitu. Kadang juga udah santai-santai aja pakai t-shirt terus tidur-tiduran gitu juga bisa juga sih. Nggak tidur sih, maksudnya sambil ngantuk-ngantuk juga kalau lagi siaran. Lebih santai, gue rasa. Oke Bang, aku lanjut ya Bang ya. Yes. Ada tips dan trik kah Bang
untuk streaming di Twitch atau di platform lain? Bang SB Uh, kayaknya belum ada beberapa yang iya. belum ada yang streaming, tapi kalau mungkin ada tips dan trik yang kayaknya sudah apa ya? Kan ya meskipun tadi Bang SB bilang Bang SB itu basically di push oleh beberapa akun kayak Bang David ya mostly biar ke affiliate, apakah ada tips dan trik biar yang kayaknya kayak gini ternyata biar aku bisa semakin membaik basically perkembangannya, adakah? Kalau dari tipsnya mungkin bukan dalam kapasitas aku untuk bisa ngasih tahu ya, karena memang aku sendiri juga masih belajar di sini Bang Adli. Cuma memang eh, kalau ditanya ya mungkin paling tips yang paling gede adalah cari teman yang baik gitu, cari teman di komunitas, karena aku juga ngelihat ada beberapa pattern yang streamer yang tidak berteman dengan yang lain itu juga kadang susah gitu, terutama kayak misalkan mau Ghost Avi gitu, karena kan Avi itu nggak selalu berhubungan dengan masalah apa ya, dari finansial juga, tapi kadang Avi itu kan dari masalah emote atau pengen program-program yang lain, kayak aku suka emotnya gitu. Dan Betul. jadi kalau nggak punya, ya kalau temannya sedikit tuh agak susah sih kalau menurut aku ya. Jadi get a good friend, it's really one of the most important thing. Dan satu aja hal itu mengajarkan banyak hal gitu. Jadi dari teman yang baik itu juga udah ngajarin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, dan itu mempercepat juga learning curve dari platform ini. Jadi itu sih, get a lot of friend yang baik ya, yang baik, karena bisa dapet teman yang brengsek juga. Hahaha. Ada I don't know, ada kira-kira tips atau trik yang mungkin perlu dihindari gitu Bang biar kayaknya bisa berkembang lebih lanjut lagi? Tadi kan basically kayak networking ya intinya, biar Yes. bisa maju ke status selanjutnya gitu kan ya. Apa ada yang kayaknya perlu dihindari Bang? Drama, gue rasa drama, gue juga melihat beberapa bad habit ya, drama di Twitch yang menurut gue juga. Jadi gue dulu sering bercanda di kantor gitu sama anak-anak gitu, kalau misalkan sesama pegawai itu kan berarti bukan yang punya perusahaan kan, terus sesama pegawai itu saling ribut, saling menjatuhkan. Ini gue selalu suka bercandain sama anak-anak, ini peperangan antar para babu. Jadi kita ini kan babu ya, kerja sama orang gitu, jadi ngapain harus saling menjatuhkan gitu, bukan kalian ownernya gitu. Dan itu yang gue sering kayak, ini kenapa sih pada peperangan antar babu di antara para streamer ini, karena kan nggak perlu ya, kalian kan trying to survive this gitu, bareng-bareng aja gitu. Dan kadang aku lihatnya itu silly aja sih, mungkin itu yang harus dihindarin mungkin. Ada yang kuat perang sama babu. Iya, kalau di kantor aku bilang perang sama babu. Aku lanjut ke pertanyaan dari Bang Mas Jigel dulu. Bang SB ada pertanyaan, mencari teman streamer atau mencari teman bermain? That have different meaning. Iya nih bermainnya, kalau Bang Jigels yang ngomong tuh aku suka bingung, karena Bang Jigels tuh kadang agak sedikit mesum. kadang plesetannya bisa ke arah situ tuh kalau Bang Jigels. Jadi aku juga kayak oke, jawab aja. Kalau misalkan mencari teman pasti ya sama streamer atau teman bermain. Teman streamer juga jadi teman bermain basically, kayak kemarin Bang Adli sama Bang Jo main, aku juga pengen kok ikut main gitu, cuma kan ya waktunya mungkin berhalangan ya gitu. Iya, tadi Bang SB sebenarnya nyinggung di belakang ketika saya 2 minggu lalu kan ya kalau tidak salah main Unreal pertama kali dengan Jonathan. Bang SB pengen ikutan main tapi karena tidak bisa waktunya jadinya tidak jadi. Betul, karena seru sih, aku lihat kayak aku nggak bisa main game itu, dan aku baru belajar game itu, ada gamenya tapi belum tahu cara mainnya. Terus pas waktu liatin Bang Adi sama Bang Jo, kayaknya seru nih kalau ada orang ketiga di sini, aku di situ ikut lari tuh ya, babat hutan gitu. Terus habis itu siram-siram air gitu kan, dia kan sering kebakar tuh si lokomotifnya. Nah itu aku merasa kayak fun aja gitu. Cuma emang pas ya timenya belum ketemu lah gitu. Kalau memang suatu hari ketemu gitu. Bang David juga ngajakin ayo main Fall Guys gitu. Cuma ya belum ketemu waktunya, karena Bang David kalau lagi main Fall Guys kan dari jamnya bisa 2-3 jam, 8 jam ya. Lama banget gitu. Aku nggak akan bisa ngikutin sih gitu. Jadi ya pasti someday main bareng gitu. Tapi mungkin nggak sesering yang lain gitu. Ya pasti nggak sesering yang lain. Ini BTW di kolom chat kayaknya ada beberapa kayaknya mau ikutan mabar
kayak KZ dan Boleh, mungkin boleh, Monkey boleh, Play. boleh, boleh, boleh. Bisa dikontak kayaknya, itu bisa diklik username yang lagi gester malam hari ini. Iya, silahkan kalau ada yang mau bermain berbarengan, jadi kita ntar bisa collab yang baik. Mulai lebay sih Wiseman, gue jadi baca komen. Oke, Bang David komennya sih selalu luar biasa loh. iya betul. Kita lanjutkan Bang ke pertanyaan selanjutnya dari aku Bang. Ada momen yang paling memorable kah Bang selama ini selagi streaming di Twitch? Meskipun kayaknya belum terlalu lama, apakah ada momen yang paling memorable kayaknya? Memorable ya. Memorable Ya. adalah gue tiba-tiba dinobatkan jadi raja judi. Hah? When? Mungkin itu yang paling aneh ya gitu. Di channelnya Bang David, jadi tiba-tiba dinobatkan jadi raja judi. Which akhirnya gue pakai. Kalau misalkan lihat trailer gue, itu di bagian akhir itu kan ada 3 poster tuh, The Raid 2 biji di sebelah kiri, sebelah kanan tuh God of the Gambler gitu. Jadi itu kayak in joke-nya gue untuk ngasih tahu, yes I'm that man, I'm that gambler guy gitu. Cuma ya gitulah. I don't know, tapi pada waktu itu gue get really lucky setiap kali kayak gue judi di tempatnya Bang Javid tuh kayak selalu menang deh. Like, terus orang kayak, wow you're good. No, actually just lucky. Iya, you're good in gambling gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Aku lanjutkan Bang. Selanjutnya ada momen-momen yang rasanya sedih dan pahit getirnya kah Bang selagi streaming di Twitch selama ini? Kalau Kan sedih, aku tahu kalau misalnya Bang SB jarang streaming di Twitch. Adakah kira-kira momen yang kayaknya sedih banget terus saya yang seneng banget gitu? Kan pahit Kalau- getir ya? mungkin dari segi pengalaman ya. Kalau dari pengalaman tuh nggak ada yang terlalu pengen yang bikin gue sekarang tuh, apalagi kalau cuma di Twitch itu terus bikin gue kayak sedih tuh mungkin nggak ada. Tapi yang bikin gue sedikit ngerasa kayak why gitu, itu tadi paling cuma kalau lagi ketemu di satu stream gue lagi nonton, terus satu streamer ini kayak bad mouth other streamer. Nah itu gue ngerasa kayak ya gue berhenti nonton dia cuma gara-gara itu gitu. Maksud gue kayak kalau mau bad mouth jangan di tengah stream lah gitu. Yang gue itu satu gitu, karena itu bikin gue juga ngerasa nggak nyaman gitu. Gue mau gimana gue mau nonton lo kalau lo tuh ngomongin orang di belakang gitu. Jadi ya beef with someone, don't do it on live. Gue nggak ngerti kenapa kalian harus ngelakuin hal itu, tapi jangan gitu maksudnya jangan kayak gitu. Dan itu yang bikin gue cuma kayak janganlah gitu, karena itu bikin gue nggak nyaman gitu, karena gue nggak pengen juga, dan gue nggak pengen kenal lo setelah itu, karena ngapain gue mendekat sama lo aja udah beginiin temen lo gitu. Just like ya mungkin cuma itu aja sih, itu yang gue sayangkan, mungkin lebih tepatnya yang gue sayangkan. Kalau sedihnya nggak. Oke Bang. Aku lanjutkan Bang. Iya dalam sekali sebenarnya tadi. Karena Bang SB kayaknya belum terlalu lama. Kayaknya kalau misalnya Bang SB mau membandingkan diri sendiri setelah beberapa lama, kayaknya belum lama kan ya. Mungkin belum 4 atau 6 bulan kayaknya. Bolehkah Bang kira-kira? Iya, kalau total gue kayaknya sendiri, baru 2 bulan kayaknya. Baru 2 2 bulan. bulan? Iya, yang benar-benar streaming ya, yang benar-benar streaming. Karena bisa kan gue off and go gitu. Kadang 1 bulan 2 bulan malah nggak streaming sama sekali kan. Iya betul, tapi kira-kira Bang SB itu baru streaming kayaknya dari Maret atau April 2023? Yes. I think around that time gue juga gak terlalu ingat ya kapan. Iya, kalau misalnya Bang SB mau membandingkan diri sendiri dengan awal mulai streaming sampai sekarang, adakah perubahan yang kayaknya kentara Bang? Kalau perubahan mungkin lebih dari segi teknis mungkin, karena memang pas kan aku juga cerita sama Bang Adli, ini kan toolsnya banyak banget Bang Adli, dan gue bingung kan, makanya pas pertama Bang Adli gue gini-gini, tapi lo kan yang selalu bilang udah Bang santai aja itu, nanti juga lama-lama lo ngerti ya, karena emang ya namanya learning curve ya. Dan ternyata gue suka setelah belajar, dan akhirnya I think gue bisa agak sedikit pede bilang actually I'm good at this gitu, walaupun gue jarang stream ya, tapi dari segi teknisnya aja gitu, teknis streamingnya aja I think itu gue udah oke lah di situ. Dan actually aku dapat project gara-gara itu, jadi streaming. Oh, project apa Bang? Jadi ada kebetulan salah satu bank terbesar di Indonesia yang butuhkan streaming, pendidikan masalah streaming, so ya disuruh ngisi. Tolong isi, oke, gue isi. That's nice. So ya,
Jadi kalau Oh, misalkan dibilang kayak streaming pay nggak pay, sangat membayar gitu. Makanya cuma ya itu mungkin kayak waktu itu aku pernah ngobrol sama Bang David, kita kan cara cari pundi-pundinya itu kan masing-masing ya, ada yang lewat subscriber, ada yang lewat iklan, ada yang lewat jualan merchandise dan sebagainya gitu. Aku memang lebih ke arah project gitu. Jadi everything that I do itu biasanya ada project related, even bagi aku tuh untuk senang-senang. Jadi pada waktu masuk ke project ke streaming sendiri, memang ada hal yang pengen aku pelajarin yang bisa nggak nih gue jadiin project someday gitu, dan ternyata bisa gitu. Jadi ya udah. Banknya gede banget guys, banknya gede banget di GI. iya Tempatnya gede sejujurnya banget. yang saya irikan dari Bang SB ini, saya orangnya tidak bisa menjual diri. No, for real. Aku nggak bisa jual diri, Bang. Aku lebih enak dijual orang lain dibandingkan aku menjual diriku sendiri. Aku kayaknya bisa memamerkan kemampuanku ini itu, tapi aku tidak bisa menjual diriku sendiri. Iya itu sebenarnya Begitu. kadang gue tuh pengen cerita gitu masalah tentang itu karena gue ada pengalaman kan. Terus eh, pas waktu dari awal tuh kan gue kan introvert ya Bang Adli. Jadi ada satu dosen guru fotografi gue itu yang actually yang nge-push gue untuk berani jual diri. Tapi sebelumnya tuh kita tuh bukan, maksudnya aku tuh bukan seorang yang bisa ngejual diri dengan baik gitu karena biasanya ya biasalah, karena latar belakang keluarga bapak dulu pegawai negeri, jadi kita nggak ada yang kayak jualan tuh punya toko dan sebagainya, jadi nggak pernah jual diri tuh, nggak pernah ngejual apapun lebih tepatnya. Terus the moment dia bilang ya lo kan udah jual diri dari kecil, pada waktu saat lo nangis sama ibu lo minta sesuatu, lo kan udah jual diri dari kecil sebenarnya. Coba yang permasalahannya adalah lo tuh nggak pernah mau ngerengek ke orang lain untuk ngejual diri gitu, cuma itu doang gitu. Terus like okay, so gue harus ngapain dong gitu kan, maksudnya pada waktu itu kan gue tidak terbiasa karena habis kerja kantoran, terus habis itu gue kuliah fotografi, terus gue harus ngapain kan, gue nggak punya siapa-siapa di sini, gue nggak kenal siapa-siapa. Bikin kartu nama aja, start by making a simple business card, dan itu yang lo bagiin, habisin 100 dari satu box kan ada 100, habisin 100, bikin lagi, habisin 100, habis itu bikin lagi sampai 100 sampai lo akhirnya dapat kerjaan. So I basically do that. Terus gue bagiin kayak 2 box. Di box kedua itu gue dapat kerjaan gitu. So ya abis itu ceritanya berlanjut dari situ. Oke, jadi profesi dan terus akhirnya jalan sampai hari ini ya I do a lot of that thing gitu. Tapi ya ceritanya akhirnya dari kemampuan ngejualnya itu sendiri adalah memaksakan diri juga gitu. Jadi nggak bisa kita emang kita semuanya nggak ada yang dilahirkan jadi penjual kok, tapi kita bisa belajar karena selling is not a gift, tapi sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajarin. Kenapa bisa dipelajarin? Karena bukan semua orang tuh punya niche-nya lagi, balik lagi sama kayak Twitch gitu. Ada yang Bang Adli bisa jual dan ada yang Bang Adli nggak bisa jual sampai kapanpun. Jadi contohnya misalkan Bang Adli chill, Bang Adli nggak akan bisa jualan ke orang FPS karena bukan itu, dan Bang Adli nggak mau jualan ke situ. Nah, selling yourself is actually cari klien yang sama, yang bisa relate ke lo gitu. Jadi kayak kalau misalkan kayak gua, contoh nih misalkan ada 2 bank nih, ada satu bank gua nggak mau gitu, gua nggak mau dapat kerjaan bank ini, atau satu perusahaan yang gede banget ini gua nggak mau karena that perusahaan tuh really bad gitu, attitude-nya bad. Nah, gua mencari yang perusahaan-perusahaan yang gue bisa relate gitu loh, yang benar-benar mereka bisa nerima gue dan bisa menghargai gue gitu. Jadi kita juga nggak usah maksain diri harus selling all self short, walaupun nama gue Short Mercy ID, jadi kita nggak usah jualan harus selalu tuh menggambarkan diri, tapi ya udah jual aja dengan harga yang kita mau gitu. Tapi harus start. Dan tadi seperti yang gue ceritain, di 100 kartu nama pertama yang hilang itu nggak ada masuk, nggak ada kerjaan sama sekali gitu. Tapi di 100 berikutnya di box kedua baru ada panggilan, dan panggilannya panggilannya pada waktu itu I don't know if any of you know band namanya Chris Patih. Oh iya, Bang. Iya. So kalau kalian lihat Chris Patih itu semua fotografi desain gue yang lakuin gitu. Jadi pada waktu itu Wah, iya kah? gue yang bikin buat mereka. So jadi kayak you never know. Istilahnya you never know. Gue cuma datang waktu itu ke Naga Suara, kasih kartu nama, this is what I can do. Oke, coba tes. Oke, tes. Sometimes life is weird. Yang penting hadir. Kalau dibilang sama dosen gue, yang penting you are there. Selama lo hadir, datang, lo masih punya opportunity. Tapi kalau lo nggak pernah hadir, nggak pernah datang, ya lo nggak akan pernah punya opportunity. Gitu. Ya udahlah. Terus gue lakukan itu.
Gue dari situ gue kan nggak punya kamera ya, gue cerita lagi ke gue jadi cerita. Tapi Gak begini apa-apa, bisa lanjut bang. inspire Gak kalian ya. apa-apa bang. Terus gue nggak punya kamera sama sekali. Jadi ini pemotretan pertama Chris Pat ini. So what I do adalah gue pergi ke salah satu pusat toko kamera yang paling gede di Jakarta pada waktu itu. Dan gue sewa kamera yang harganya 250 juta. Buat motret gitu, karena gue pengen hasil yang terbaik kan gitu. Jadi gue kayak oke, gue nggak sewa 250 juta, gue cuma bilang gue sewa kamera yang harganya 250 juta. Kalau sewa seharinya tuh kayak 2,5 juta something. Tapi itu semua kebayar ya. Dan habis itu seneng, habis itu ya udah repeat order. Kalau sekarang gue disuruh lihat lagi desain gue pada waktu itu, gue muntah gitu, gila jelek banget gue kerjaan gue dulu. Tapi itu mengantarkan gue ke pintu-pintu berikutnya. So ya, jadi kadang hadir aja itu lebih penting daripada apapun. Nah yang gue takutin adalah kadang orang tidak berani hadirnya. Nah itu aja sih. Oh, oke bang. Sejujurnya dari tadi aku dengar cerita bang SB itu, aku sebenarnya di dalam dunia game ini ya, kan aku basically cuma playtester, reviewer dan sponsor Yes. apa Yes. ya, pemain ya bang ya. Kan aku niche aku jelas ya kemana ya. Yes. Ada yang namanya media kit, tapi aku belum jadi bikin sampai sekarang, dan itu bikinnya agak susah sejujurnya. Meskipun ada yang semudah tinggal bikin desain, nanti tampilkan beberapa metrik, selesai. Tapi aku pinginnya lebih. Kemarin seharusnya bikin metrik, bukan media kit, untuk yang kemarin kan ada event dari Jepang ya, Tokyo Game Show 2023. Tapi aku tidak jadi bikin media kit, soalnya tidak terlalu begitu sekali sih acceptance, penerimaannya dari sana. Meskipun dari sana ada beberapa yang reach out ke sini, tapi aku belum bikin. Tapi udah abis dengar dari Bang SB, menarik. Mungkin nanti aku usahakan selesaikan media kit dulu ya. Betul, karena kalau kita melihatnya itu sama aja kayak kasus kartu nama tadi Bang Adli. Kalau Bang Adli nggak kerjain itu, you never know opportunity apa yang lo dapet di situ. Itu yang menurut aku key paling penting gitu. Jadi any kind of opportunity, besar kecil, kita nggak tahu. Karena di belakang yang kecil tuh kadang ada yang gede banget gitu. Ada yang gede banget gitu. Dan di belakang yang gede banget kadang ada yang brengsek banget ya. Jadi kita vice versa ya. Tapi kita ketuk semuanya gitu. Jadi biar bisa berubah lah. Jalan hidupnya itu berubah gitu. Jadi harus ketuk berikutnya gitu. Wah, bagus sekali. Enggak, tapi bener bang, aku basically kalau aku tidak terjun ke dunia playtesting di tengah tahun lalu, aku kayaknya tidak bakal sampai di titik sekarang kayaknya. Iya, dan ini pada makanya aku setiap kali kalau Bang Adli lagi kayak feeling sad, aku kayak pengen cerita banyak gitu, pengen kayak it's good Bang Adli sudah di bidang yang Bang Adli suka. Karena kalau Bang Adli ada di bidang yang Bang Adli suka, berarti you are making a good product. Pasti. Kita suka, kayak gue suka bikin packaging. Gue rasa gue bikin good packaging gitu. Menurut gue pede gitu. Packaging gue bagus loh gitu. Dan gue bisa berani present ke perusahaan mana aja, I make a good packaging gitu. Bang Adi udah suka nih di dalam dunia streaming, suka di dalam dunia review. Dan aku ngeliat Bang Adi do lot yang bagus dan bisa dinaikin lagi, dibagusin lagi, di package lebih bagus lagi, lebih mewah lagi. Dan itu someday udah bisa jadi sesuatu yang bisa rolling out the door, ditawarin. Cuma masalahnya ya tadi gitu, pas Bang Adi bilang, aku gak bisa jualan, sama. Kita awalnya semua gak ada yang bisa jualan gitu. Tapi ingat, kita dulu pernah ngerengek untuk permen, dan nyokap kasih, nih permen. Basically that's what you have to do gitu loh, cuma ngerengeknya aja. Nah ngerengeknya aja kalau gak mau, terus gimana bisa ketemu permennya, ya gak sih? Betul, aku iya, itu yang di komen Bang David paling bawah, packaging David Coffee asli aja gak se-wow. Betul, Bang SB ini emang apa ya, basically aku tuh mikirnya pas pertama kali ketemu Bang SB dan ngikutin di streaming, mocking dan bener-bener di masalah branding itu memang wah sekali. Bang SB itu dulu, sekarang kan kayaknya OBS-nya sedang di restart ulang ya, dan streamer buatnya masih kosong melompong. Bang SB pernah bikin mocking iklan David Coffee, dan itu wah basically untuk aku yang awam dan belum terlalu banyak paham masalah trailer dan iklan semacam itu. Tapi untuk orang awam yang melihat iklan semacam itu, it's a apa ya, menarik wah, ya. Dan menjual. Padahal bikinnya 1 jam lah itu, sekitar 1 jam cutting, voice over, dari scoring udah sih. Tapi karena ya sama sih, kalau you're doing some kind of art bertahun-tahun,
Jadi ya walaupun lo doing it cepat, tetap aja hasilnya kan cukup bagus lah gitu. Betul betul betul. Bang SB, kayaknya aku mau balik ke pertanyaan dari penonton terlebih dahulu. Boleh. Udah jauh kali tadi lewatnya. Tadi Milky I'm Play so sorry, bertanya. I'm so sorry. It's okay Bang. That's a really good topic. That was a really good answer to be honest. Tadi ada pertanyaan dari Milky Play Bang, sudah lama sekali kayaknya. Oh iya, tadi 10 aku menit juga yang lalu. Nah, di kode-kode. Cuma kan aku nunggu Bang Adli juga ya. Iya, ini tadi ada pertanyaan dari Milky Play Bang, makanan kesukaan apa? Oh, that's random. Makanan kesukaan apa ya? Nasi Padang, gue rasa. Why? Tempe Crunch juga makanan kesukaannya nasi Padang. Why? Kenapa banyak orang yang suka nasi Padang? Karena mungkin kalau misalkan lo sudah nikah, dibolehkan beli nasi Padang itu terbatas gitu. Nasi Padang, Indomie, beberapa makanan tuh kayak off limit gitu, nggak boleh sering-sering dimakan kan gitu. Jadi kayak kalau craving tuh craving Indomie, craving nasi Padang gitu, ntar lah rasain sendiri. Aha. Tapi ya begitu, kayak nasi Padang tuh kayak ya comfort food gue. Jadi kalau misalkan lagi bosen atau apa ya pengennya makan nasi Padang. Kalau lagi bete nggak tahu makan apa ya makannya nasi Padang gitu aja sih. Makan Indomie. Oke. Nggak fancy ya jawabannya. Nggak apa-apa Bang, kan tidak harus semua orang sama ya. Tempe kan juga Iya nasi sih. Padang basically, makanan kesukaannya. Kalau aku kan beda. Aku kan comfort foodnya es krim basically. Aku lanjut Bang, tadi ada pertanyaan dari Mas Jigol juga. Gimana supaya menjadi berani? Ini kayaknya masih tergantung dengan topik jual diri tadi Bang. Ini mungkin salah satu yang aku gemas ya. Gimana jadi berani? Gini, kita belum bisa bilang kita gagal kalau kita belum jadi mayat. Intinya sih cuma itu aja ya. Kita nggak bisa bilang kita gagal. Selama masih napas, berarti masih ada kesempatan kan? Gitu. Cuma masalahnya kalau usahanya nunggu sampai napasnya habis, ya udah selesai. Di situ kita udah nggak ada waktu lagi gitu karena ya udah diambil kan. Iya, tapi betul. Anytime di dalam fase apapun hidup, yang harus dipikirin adalah gue suatu hari kan akan pergi ya dari dunia ini gitu. Kalau nggak sekarang kapan gitu? Karena udah pasti kita akan pergi gitu. Dan gak usah takut gagal. Gue lebih takut gini Bang Adli, gue lebih takut gagal tidak mencoba daripada gue gagal mencobanya. Kalau gue gagal mencoba, gue bisa coba lagi. Kalau gue gagal mencoba, gue bisa batu, coba terus. Kalau gue gagal terus mencoba dan gue mati sambil gue gagal mencoba, gue puas. At least gue bisa datang ke yang di atas, gue bilang, God, I try my best. That's it. I try my best, my life. Jadi itu yang bagi gue adalah, yang gue takutin adalah gue dikubur. Terus gue mikir, kenapa gue nggak ngelakuin hal itu ya? Nah, itu mungkin gue ketakutan itu jauh lebih besar daripada faktor yang lain gitu. Jadi kayak, that's why gue selalu kayak ya udahlah, gue hajar aja, gue datang aja gitu. Ketemu siapa, Emang untuk ketemu pertama kali ya, gue inget banget. Gue waktu itu presentasi buat PT Asuransi Bintang TBK untuk pembuatan annual report. Yang datang itu direktur semua. Jadi ada 5 direktur di situ, dan gue tuh belum pernah bikin annual report sama sekali gitu. Jadi kayak you have to know annual report itu big project lah kalau di ya besar banget dong. Nah iya, dan gue harus ngadepin kayak gue no one terus ngadepin para direktur yang pada naik Mercy S class. Itu kan kayak what the fuck I'm doing. Tapi udah gue pede aja ngomong gitu karena gue pikir besok gue juga mati kok. Ya udahlah, gue akan ngomong aja lah. This is what I'm selling. If you like it, you buy it. Kalau enggak ya udah, gue try another. Mungkin ini bukan rezeki gue. Nah, masalah rezeki itu yang lo nggak pernah akan tahu. Jadi yang bisa lo lakuin itu cuma ikhtiarnya doang. Jadi lo cuma usahanya doang. Rezeki lo di situ atau enggak, lo nggak pernah tahu. Gitu. Jadi mungkin kalau ditanya bagaimana masalah jadi berani, gue rasa kalian harus lebih takut tidak mencoba. Gitu. Karena tidak mencoba itu lebih menakutkan bagi gue. Karena penyesalannya di masa tua. Iya Bang, ini sesuai dengan komen Bang Mas Jigo terakhir nutup YOLO, you only live one basically kan ya? Yes. Okay, wow, this is actually a really good session. Aku lanjut ya Bang ya. Okay. Ini 2 pertanyaan, 1 pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir Bang. Achievement that you have achieved during your streaming on Twitch, ada pencapaian kah Bang selama ini? Pencapaian mungkin di luar ya. I got berapa project streaming dari situ, production juga, dan I got to teach and meet cool people dari streaming. Jadi kayak
Makanya kan tadi aku bilang kan, aku belajar OBS sama Bang Adli, terus aku ngajarinnya orang lain gitu. That's like, hey guys, be inspired gitu bahwa you can do this. Jadi nggak, yang hebat siapa? Bang Adli yang lebih dulu tahu gitu. Tapi mungkin gue nggak bilang bukan berarti Bang Adli nggak ada opportunity, ada. Tapi kan kita beda niche ya. Balik ke niche masing-masing, kita jualan di tempat masing-masing gitu. Nah di niche ini gue jual lagi skillnya. Dapat ya udah gitu. Mungkin jadi kayak kalau misalkan tuh balik modal, gue bisa cerita something yang agak sedikit lebih scary lagi, tapi kayak ntar kayak masa sih begitu. Tapi bigger project lagi dari sini juga, much bigger. Tapi ya yang gue pengen sampaikan sebenarnya cuma itu tadi gitu. Kalau kita nggak datang, kalau kita nggak hadir, kalau kita nggak coba, itu lebih nakutin. Jadi itu aja sih yang perlu ditanemin. Oke. Terakhir ya Bang, pertanyaan di segmen ini Bang dari aku. Ada goals atau plans kah Bang in the future Bang? Oh ya, Ada planning? gue honestly gue tidak, gue nggak tahu ini jalan nggak sih kalau gue nggak tahu. Any kind of project gue lakuin tuh gue mikirin buat masa depan, karena gue nggak pengen jadi kayak kita tuh waktunya kan terbatas ya, mau ngapain tuh kita waktunya terbatas, hidup juga terbatas dan sebagainya. Jadi any kind of project gue mikir kedepannya harus jadi sesuatu nih, karena balik lagi ujung-ujungnya duit ya kan, pasti gitu. Jadi pasti kita harus mikirin kedepannya tuh bisa jadi projectnya apa aja. Nah dari stream sendiri gue pengen channelnya tuh sendiri berkembang, tapi mungkin bukan ya seperti tadi, gue mungkin bukan targeting gue bukan dari cara cari uangnya beda lah gitu, cara cari uangnya beda, tapi memang pasti ada tujuannya, dan tujuannya adalah salah satunya jadi content creator yang bisa ngisi di semua channel. Jadi ada di Twitch ada, terus di YouTube juga ada gitu. Mungkin ya kalau mampu di TikTok, tapi gue masih belum ngerti TikTok. Tapi ya intinya sih itu sih kedepannya tetap ada, karena gue juga tahu ini gue juga pengen ngasih tahu para pekerja kreatif ya di sini, mungkin hanya untuk lingkup pekerja kreatif. Pekerja kreatif, kalau kalian kerja buat orang lain, basically kalian mikirin untuk memperkaya orang lain, which is good. Karena kalian membantu orang lain gitu, kalian mikir berat-berat untuk memperkaya orang lain. Mungkin ada waktunya nanti kalian tidak bisa terus-terusan melakukan hal itu, karena untuk menjadi orang yang bekerja kreatif itu harus selalu berpikir, harus kasih yang terbaik buat orang lain, tapi kalian tidak memberikan yang terbaik buat diri kalian, your product, your own company, your own things that you can turunin someday buat anak-anak kalian. Jadi mungkin itu yang salah satu drive gue berikutnya sih. So ya, jangan DO ya wise man. Gue boleh cerita masalah DO gak sih? Tergantung Bang, kalau misalnya inline tapi kemana ya masuknya? Iya. Inline-nya mungkin gue cuma menyemangati buat kalian-kalian yang merasa tidak berpendidikan, kurang, dan tidak merasakan bisa masuk karena barrier-nya kayaknya gede banget ya gitu. Mungkin di situ gue adalah tamunya Bang Adi dengan DO terbanyak. Gue rasa nggak ada yang ngalahin gue di sini sampai kapanpun. Jadi itu gue pernah di DO dari Universitas Indonesia, gue pernah di DO dari Trisakti, gue pernah di DO dari Jayabaya, gue pernah di DO dari Borobudur, gue pernah di DO dari Mercubuana. So yes, I'm a dropout guy. Aduh Bang SB tiba-tiba buka coki banyak kali. Satu lagi aku kayaknya tuh cuma pengen share aja sih Bang Adli, biar semuanya tuh kayak kalau orang yang di DO berkali-kali aja bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Gue mungkin cuma lebih pengen ngebakarnya itu aja semangatnya. Ya kalian bisa gitu. Mati kah Bang Adli? Oh, I see. Lagi rame. Terakhir kayaknya Bang, sebelum mumpung kayaknya bisa aku mempat-mampatkan saja, ada impian atau harapan yang belum terrealisasi kah Bang, baik di streaming maupun di luar streaming? Ada sih. Pengen haji rame-rame, pengen umroh rame-rame bareng sekeluarga, mungkin that's like my biggest goal. Gue pengen umroh keluarga gue sama keluarga istri, bisa berangkatin mereka semua bareng, mungkin itu. Dan gue udah kalkulasiin, and that's quite a big number. So ya, mungkin itu salah satunya.
Oh, oke. Sangat religius sekali. Tapi betul Bang, itu kan salah satu yang boleh ya impiannya Iya, di iya. kehidupan. Boleh, Eh, sangat boleh. Iya, habis Bang kayaknya pertanyaan dari aku untuk segmen ke sesi ketiga, sesi kedua, segmen ketiga di sesi Weekly Mini Radio ini, karena belum ada yang bertanya lagi di streaming, di chatroom, kita akan lanjut ke mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Setelah ini ada Can't Feel My Face dari Scott Bradley's Postmodern Jukebox, serta siapa ini tadi di request oleh Mas Kun. Lalu nanti ada Crush dari IOI serta Instruction dari Jax Jones, Demi Lovato, and Steph London. Itu saja sementara terlebih dahulu. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.